Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, udah pada ngopi belum? Waduh, seruputan yang mantap. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu tentu terhubung dengan baginda Rasulullah. Sesuatu yang indah pasti terhubung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan fama fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Apapun yang indah, yang elok di muka bumi ini maka tersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, udah pada ngopi belum? Tentu kopi ini memiliki hubungan yang erat dengan para ulama pewarisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akan membahas tentang kopi dan sufi. Kenapa kami ambil judul ini? Karena memang kopi dan para ulama sufi memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan dikatakan bahwa penemu daripada qahwah ataupun penemu daripada bun ini adalah para alim ulama sufi. Diriwayatkan bahwa salah satu penemu kopi adalah Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Dan bahkan diriwayatkan juga bahwa penyebar kopi ke berbagai belahan dunia adalah Al-Habib Al-Imam Abu Bakar Al-Idrus. Nah, ini menurut beberapa pendapat dan beberapa riwayat yang lainnya. Akan tetapi subhanallah, qahwah ataupun yang kita kenal dengan kopi, qahwah ini dalam bahasa Arab memiliki arti yang sangat luar biasa menurut para alim ulama sufi. Di antaranya apa? Qaf. Qaf itu artinya adalah qut. Qut itu adalah makanan. Dan juga bisa kita katakan asupan. Maka ketika orang meminum kopi seakan-akan dia mengasup daripada energi yang sangat positif. Dan subhanallah, dalam tulisan qahwah ada hak. Hak ini merupakan huda, petunjuk. Orang yang minum kopi biasanya pikirannya jernih. Makanya kopi ini bisa dikatakan sebagai wasilah ataupun perantara terhadap petunjuk yang jernih. Kemudian wow. Wow ini dikatakan dari kalimat wood, yaitu cinta. Tentu seseorang ketika meminum kopi dia memiliki cita rasa cinta yang tinggi. Seseorang yang sering ngopi pastinya dia punya cinta yang sangat luar biasa. Kemudian hak ini diambil dari kata hiyam, pengusir kantuk. Kenapa para sufi menyukai daripada kopi? Tentunya mereka ingin beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam dan mengusir daripada kantuk mereka. Dan subhanallah, ada juga yang mengartikan terhadap alif di situ. Apa artinya alif di dalam qahwah? Qahwah ada alifnya. Subhanallah, dikatakan bahwa alifnya artinya adalah ulfah, yaitu keakraban. Kita lihat orang-orang kalau minum kopi itu pasti deket ya. Pasti seakan-akan asyik gitu lagi minum kopi. Mengungkapkan kadang-kadang cerita dan lain sebagainya. Nah, inilah kenapa para alim ulama sufi sangat menyukai kopi. Karena orang-orang yang meminum kopi mereka pasti memiliki ulfah, keakraban yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan juga bahwa sesudahnya itu ada alif lam kemudian bun, albun. Jadi tadi ada alif lam kemudian lamnya ini apa? Qahwatul bun. Lamnya ini apa? Lamnya itu berarti lutuf, belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fi'ulah. Kemudian ba dan nun. Ba ini artinya basat, kelapangan. Qahwatul bun, ba-nya itu artinya basat, kelapangan. Orang biasanya kalau minum kopi subhanallah lagi negosiasi, lancar. Jadi negosiasinya, transaksinya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang sangat luar biasa adalah nun, yaitu nur, cahaya. Orang yang minum kopi biasanya wajahnya bercahaya.
Jangan sampai kopi membuat muram mukanya, atau lagi sampai membuat geseng ya mukanya, jangan sampai. Mudah-mudahan kopi yang kita minum membuat kita makin bercahaya dan membuat kita makin dekat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fi'ula. Kemudian kahwah ini merupakan wasilah yang sangat luar biasa bagi seseorang ketika ia sedang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Asy-Syaikh Ibn Hajar mengatakan bahwa thumma alam ayyuhal qalbul makrub anna hadhihi al-kahwah qad ja'alaha ahlus safa majlabatan lil asrar mudhibatan lil akdar. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang memiliki hati gelisah, di sini dipanggil oleh Syekh Ibn Hajar bahwa sesungguhnya gahwa ini orang-orang ahlus safa, yang mana mereka para alim ulama yang memiliki hati yang bersih, dan ini biasanya ungkapan ahlus safa ini kepada para kaum sufi, telah menjadikan kopi ini sebagai pengundang akan datangnya rahasianya Allah Subhanahu wa taala dan penghapus daripada kesusahan. Wa qad ikhtulifa fi hilliha aula, dan telah khilaf para alim ulama ini antara halal atau tidaknya. Wahasil marajjahu Ibn Hajar fi Syarhil Ubab ba'da an dzakara annaha huditsat fi awalil qarn al-ashir anna lil wasail hukmul magasin. Famahma tubikhat lil khair kanat minhu wa bil akas fafhamil asal. Maka di sini Syekh Ibn Hajar mengungkapkan bahwa ada salah satu kaidah yang disebutkan bahwa anna lil wasail hukmul magasin, bagi setiap perantara, karena kopi ini sekedar perantara, baginya hukum tujuannya. Sekarang ini kopi ini diminum tujuannya untuk apa? Jika dipakai untuk kebaikan maka hasilnya baik. Jika dipakai untuk tidak baik maka tidak baik. Maka pentingnya bagi kita untuk yang mau ngopi adalah kita ngopi dengan niat-niat yang baik. Apalagi ngopi di tempat yang baik, di majelis, di pengajian, di zawiyah dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa kopi-kopi di sana kopi yang membawa keberkahan, kopi yang membawa madad, kopi yang membawa cahaya bagi kita semuanya. Bahkan disebutkan dalam satu syair, ya gahwah tudhibu hammal fata, wahai kahwah, wahai kopi yang mana penghilang daripada kesusahan para pemuda. Anta lihawil ilmi ni'mal murad. Engkau anti lihawil ilmi ni'mal murad. Engkau bagi orang-orang yang ingin mencari ilmu adalah sebaik-baiknya tujuan. Syarabu ahlillahi fihi syifa. Ketahuilah bahwa kopi adalah minuman orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya ada obat. Li talibil hikmah bainal ibad. Akan tetapi bagi siapa? Bagi orang yang mencari hikmah di dalam kehidupannya di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah haramahallah ala jahili. Dan Allah mengharamkan gahwa ini bagi orang yang bodoh. Orang yang dungu jangan minum kopi, nanti tambah dungu akhirnya. Yaqulu bihurmatiha bil inadi. Yang mana dia berkata dengan keharamannya, dengan ekstrim mengatakan bahwa kopi ini haram. Nah, itu bagi dia haram. Bagi orang yang mengharamkan gahwa itu, bagi dia haram, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi orang yang dungu untuk meminum kopi tersebut. Ketahuilah apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini adalah nikmat, dan bagaimana kita mengapresiasi daripada setiap anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ayyuhal ikhwan, ada ijazah yang sangat luar biasa dari salah seorang ulama, yaitu Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ketika seseorang mau meminum kopi, apa aja amalannya? Nah, Imam Haddad memberikan amalan, diantaranya di pagi hari, kalau kita nyeduh kopi pagi hari, jangan lupa untuk baca Fatihah sama ayat kursi. Baca Fatihah, ayat kursi, baru minum kopi. Kemudian kalau udah masuk siang hari nih, siang hari masih pengen ngopi, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan lupa juga amalannya. Kalau siang hari kata Imam Haddad, untuk baca Fatihah,
kemudian li'ilafi Quraisyin surat Al-Quraisy, kemudian in a'tayna al-kautsar surat Al-Kautsar, kemudian surat Al-Ikhlas. Baca 4 surat ini kemudian minum kopi biar ngopi kita lebih maksimal. Kemudian kalau udah malam nih, kalau udah malam ada amalan kata Imam Haddad yaitu membaca ya qawiyyu sebanyak 116 kali. Nah, ini amalan para kaum sufi ketika ngopi. Makanya kita jangan tinggalkan amalan kaum sufi dan makanan-makanan kaum sufi. Ini sangat luar biasa, akan membuat hati kita makin bersih, hati kita terisi cahaya, hati kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui thariqah, melalui jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita, kehalalan bagi rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dapat mengapresiasi anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.